Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillah, segala puji, segala puja hanya milik Allah semesta alam yang mengumpulkan kita di malam hari ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan, Yaumul Milad, Milad Ma'had Al-Fatih Al-Mubarak insyaallah. Kita dikumpulkan dalam satu tujuan, dalam satu kebersamaan, dalam satu naungan kalimat tauhid. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita dicatat sebagai amal saleh. Mudah-mudahan perjalanan kita ke depan menjadi perjalanan yang penuh dengan ibadah, penuh dengan barokah, penuh dengan maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya serta kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Pertama, kami menyampaikan kalimat syukur, juga kalimat takdir wa taukir untuk segenap Dewan Kiai, Ustaz Ansar Hasan dan juga Ustaz Ismail Muhammad yang begitu setia mendampingi kami di perjalanan, bahkan sebelum insya'ad al-ma'had. Juga terima kasih kepada segenap pengurus, rekan-rekan yang bersamai di majelis ilmu, di majelis Al-Wajiz, lingkaran yang menjadi cikal bakal wujudnya ma'had. Kami juga tidak lupa menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada waqifin, waqifat, Bapak Ibu yang sudah dengan begitu ikhlas dan tulus mewakafkan hartanya untuk perjuangan fisabilillah. Hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ahmad Husaini, hadir juga di tengah-tengah kita keluarga besar Bapak Haji Widodo, hadir di tengah-tengah kita meskipun saya belum melihat ya keluarga Bapak Haji Budi Wibowo almarhum, dan juga mudah-mudahan hadir juga keluarga Pak Lurah Tartono yang saat ini sedang melaksanakan umroh. Mudah-mudahan umrohnya menjadi umroh yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Saiful Huda yang sudah meminjamkan rumahnya selama 3 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan menjadi amal saleh. Hadir juga di tengah-tengah kita berbagai sesepuh. Di sini ada Pak Lurah, Pak Kemi, Mas Sangati, ada Kang Mansur, Ketua Badan Wakaf, jamaah yang begitu setia, Pak Nasir, Mas Prayit, Mas Mursid, Mas Terminto,
Di belakangnya Mas Terminto ini sini. Oh, Mas Iwan, ya, Mas Parwanto, Mas Muiz. Sesepuh yang sesungguhnya ya Mas Muiz. Tapi sebagai sesepuh Al-Fatih ya, bukan sebagai tim ses. Ya. Sebagai sesepuh. Ada juga Pak Haji Sugeng Utomo. Mas Wiji sengaja saya lewati ya, biar sakit hati. Kemudian hadir juga Bapak Haji Isom, Mas Nanang, kelihatan paling muda di tengah-tengah santri. Ya. Bukan tampak muda tapi kelihatan paling muda ya. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Bu Dewi. Siapa lagi? Bu siapa lagi nggak kelihatan ya, saya udah jauh nih nggak kelihatan saya. Bu Maida. Dan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga seluruh anak santri yang kami cintai, termasuk juga para muhsinin muhsinat yang tidak bisa hadir malam hari ini, bahkan termasuk juga para jemaah yang begitu setia mensupport, mendoakan mahat kita, yang sampai hari ini tidak henti-hentinya memberikan sumbangsih pikiran, harta benda, dan juga tenaga. Termasuk kawan-kawan dari SMA Karanganom yang begitu luar biasa, yang membantu proses ta'lim, tarbiyah, pendidikan di mahat kita, yang hampir satu tim full itu membantu proses pengajaran di mahat ini, terutama untuk bidang-bidang studi pelajaran umum. Juga kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada warga sekitar Masjid Al-Firdaus yang hadir malam hari ini, selain sebagai jamaah juga sebagai pemilik wilayah, juga kepada Pak Lurah Blangwetan, juga Pak Lurah Ketandan, pemerintah desa setempat, karena pondok ini berada di perbatasan antara dua desa. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah ya, Kabupaten Klaten, yang dulu di waktu peresmian ya, hadir di tengah-tengah kita untuk meresmikan dan mendoakan. Juga kepada seluruh jajaran Kemenak, Kementerian Agama Kabupaten Klaten, yang sampai hari ini terus mendampingi, memberikan bimbingan untuk kebaikan dan juga kelancaran proses pendidikan di pondok yang kita cintai ini. Dan kepada semua pihak, termasuk kepada para wali santri, ikhwan akhwat, baik di Klaten maupun di luar Klaten, dan juga kepada para wali asuh yang tergabung di grup ya, wali asuh PPM Al-Fatih, yang sebagiannya malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dan kepada semua pihak yang mungkin tidak bisa kami sebutkan, tidak mengurangi niatan kami untuk ta'zim, untuk taukir, untuk menyampaikan ucapan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang setimpal, yang sebaik-baiknya untuk antum semua. Ma'had ini adalah wujud dari niat mulia, wujud dari satu tekad, keinginan yang besar untuk menghadirkan solusi, untuk menjadi makhraj agar pendidikan pesantren modern itu tidak difahami sebagai sebuah beban. Yang hadir di tengah masyarakat ada lembaga yang kualitasnya bagus, namun biayanya mahal. Ada juga lembaga yang kualitasnya kurang bagus, biayanya mahal. Ada juga lembaga yang kualitasnya tidak bagus itu, ya, dan biayanya sangat murah. Nah, ini kesempatan kita berusaha menghadirkan lembaga yang kualitasnya bagus, proses pendidikan juga kepengasuhannya kita upayakan sebaik mungkin, tetapi berbiaya murah,
Syukur-syukur seperti yang sering saya sampaikan, ke depan betul-betul bisa free total, bisa gratis murni 100%, dan bahkan mudah-mudahan bisa nyangoni santri, tidak hanya setiap bulannya, tetapi juga sampai mereka kuliah nanti bisa mengkafalahi para santri. Sehingga sejak awal memang ketika masih di dalam tahap diskusi konsep, beberapa kali kita melingkar dengan pengurus, kita diskusi, bahkan sering kita berdebat. Kita harus memilih antara kualitas dengan kuantitas. Memang itu persimpangan jalan. Kalau kita memilih kualitas, tentu logis sekali kalau kita membatasi jumlah. Keterbatasan tenaga, juga keterbatasan perhatian, itu harus menjadi betul-betul satu bentuk pilihan. Kita harus memilih jumlah santri yang tidak banyak, tapi kita asuh betul, kita omong betul, kita tarbiyah betul, dengan sentuhan-sentuhan yang insya Allah kita upayakan maksimal. Atau kita memilih jumlah santri yang banyak, ya sebanyak-banyaknya, tetapi tentu secara kualitas pembelajaran maupun kepengasuhan ya mungkin tidak akan bisa maksimal. Maka kemudian kita memilih mengambil pilihan yang pertama. Kita berusaha untuk memilih kualitas. Santri 1 tahun 1 rombel cukup, maksimal 36. Dulu bahkan kita niati 30, tidak lebih itu. Bahkan dulu kita punya niatan 30 itu hanya ikhwan saja gitu. 30 itu hanya ikhwan saja. Ternyata ada jamaah yang protes karena anaknya perempuan. Ya. Terus kami nitip anak kami kemana gitu. Sehingga bukan terpaksa ya. Akhirnya kita buka untuk yang putri. 2/3-nya ikhwan, 1/3-nya akhwat. 1/3 itu sudah banyak kata Rasul ya. Wasulusu katsir kata Rasul. 1/3 itu sudah banyak. Ini pertama. Sehingga spirit untuk menjadi solusi ini harus memang sering-sering diingatkan. Spirit untuk menjadi makhraj jalan keluar itu harus senantiasa diwariskan. Bagaimana caranya agar bisa kita menyelenggarakan pendidikan yang murah berkualitas? Caranya adalah dengan membangun kolaborasi. Menggaungkan spirit ta'awun, kerjasama. Siapa saja harus dijawil, siapa saja harus diajak turut serta dalam orkestra besar ini. Tidak hanya tenaga pendidikannya, tidak hanya tenaga kepengasuhannya, bahkan juga tenaga sarprasnya ini. Ada Mas Rian, Mas Parwanto, Mas Muiz ini. Juga tenaga medisnya. Itu rata-rata Pak Dokter, itu rata-rata relawan semua, yang tidak digaji, tidak dibayari oleh pondok, yang bekerja bahkan free, bahkan mereka urunan untuk beli obat, untuk beli perlengkapan kesehatan. Datang mereka pagi-pagi ke sini, screening kesehatan anak-anak, nanti juga screening kesehatan guru-guru. Jangan sampai santrinya sehat tapi gurunya bengek gitu. Sakit-sakitan ya. Masuk kelas malah lebih banyak batuknya daripada ngajarnya itu. Ya. Sehingga itu menjadi perhatian betul. Ya. Bahkan tidak hanya itu, kawan-kawan itu sampai mohon maaf ya, sering kali bantingan iuran untuk mengadakan berbagai macam event kegiatan. Ini spirit kolaborasi. Maka harus kita pahami memang kenapa Al-Fatih itu tidak berafiliasi kepada salah satu kelompok. Karena kita ingin menjadikan Al-Fatih ini satu di antara sekian contoh bahwa kita di sini bisa bertemu dari berbagai kelompok. Ini adalah markas pertemuan seluruh elemen yang ingin memberikan solusi. Saya kemarin ditanya sama salah seorang pejabat lah, Ustadz, Al-Fatih itu afiliasinya kemana? Kok datanya strip gitu?
Biasanya kan ada keterangan afiliasi ke ormas A atau ormas B. Gitu. Di Al-Fatih itu afiliasinya strip. Saya masih ingat betul ketika buat data itu dengan Ustadz Faiz di kantor itu. Ini afiliasi kemana Ustadz? Tulis saya strip. Ya. Bukan apa-apa, bukan tanpa maksud. Ada maksudnya itu. Kita tidak anti ormas, tidak anti haroka, tidak anti kelompok, tidak anti pergerakan. Tidak. Bahkan kita orang-orang pergerakan. Kita ini rata-rata sudah berangkat dari ormas masing-masing. Sejak awal pondok ini berdiri, didaulat memang untuk berdiri di atas semua golongan, untuk berkhidmah untuk semua golongan, untuk bisa menjadi tulang punggung, bahkan jembatan bagi semua golongan, menjadi rumah besar bagi seluruh umat Islam. Itu cita-cita yang tidak sederhana, cita-cita yang berat, harus ditirakati. Dan memang ada resikonya. Resikonya itu kalau kita tidak hati-hati, nggak punya teman di sana, nggak punya teman di sini. Dicurigai di sana, dicurigai di sini. Dimusuhi di sana, bahkan dimusuhi di sini. Itu resiko. Tetapi resiko itu bisa diminimalisir kalau kita pandai-pandai komunikasi. Kalau kita sering menyapa, kalau kita sering ketemu, kita sering bincang, lebih-lebih yang non formal, itu solusi. Kalau sampai ada kecurigaan, ada suara-suara yang tidak baik, ada isu-isu yang negatif, itu biasanya karena kita kurang membuka diri. Yang salah berarti kita. Biasanya kita kurang komunikasi, kurang berbincang dengan beliau-beliau yang ada di luar kita. Maka ini pesan saya untuk para pengurus, harus sering-sering ketemu, harus sering-sering bicara, sering-sering komunikasi. Bahwa prinsip kita adalah i'la kalimatillah. Saya juga ditanya, aliran akidahnya apa Ustaz? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat sensitif itu. Yang jelas mayoritas umat Indonesia ini, umat Islam Indonesia ini, aliran akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang Syiah, itu yang jelas. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua yang ittiba Rasul, yang mengikuti para sahabat, yang mengikuti mayoritas umat Islam itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ditanya masalah fikih, maka fikihnya itu madzhabul arba'ah. Kita di sini diajarkan berbagai macam varian bagaimana kita berbeda dalam soal fikih. Ada asatidz yang kalau ngimami baca bismillah dijaharkan. Ada yang ketika ngimami bismillahnya disirkan, dibaca pelan. Bahkan ada asatidz yang ketika ngimami tidak baca bismillah. Sepertinya Hanafi atau dia lupa itu kata saya. Wah, enggak baca bismillah, so, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di sini kalau subuh memang enggak kunut. Hampir enggak ada asatidz yang kunut. Ya, bukan tidak hafal, hafal. Di sini ustaz-ustaznya hafal kunut rata-rata, kecuali Pak Wiji guru biologi mungkin. Kalau soal kunut saya yakin dia nggak hafal. Selain anti kunut ya emang nggak hafal. Perlu diperjelas lah. Itu tidak berarti kita anti kunut. Enggak. Memang sejak awal saya sampaikan, ini masjid adalah wakaf dari keluarga Pak Budi Wibowo almarhum atas inisiasi Bu Maidah. Beliau ini adalah kader Muhammadiyah. Sehingga ketika kita memilih tidak kunut, itu memilihnya ihtiram. Kita menghormati yang wakaf masjid ini. Gitu. Yang memang dalam tradisi Muhammadiyah itu subuh tidak ada kunut. Ya, bukan karena tidak hafal. Ini di kurikulum kita ada hafalan kunut saja. Di fikih ibadah itu. Dan diujikan itu. Meskipun anak-anak pun ketika subuh ya nggak kunut. Anak-anak. Hal-hal seperti itu di luar istilah diskusi kita itu sudah selesai. Itu masalah sudah selesai, sudah tuntas. Sehingga ini perlu terus disampaikan. Inilah Al-Fatih itu. Memang Al-Fatih itu gelombang dan arus baru. Yang memang sejak awal diinisiasi dari berbagai macam elemen. Duduk bersama, menggagas lembaga bersama dengan kekhasan sendiri, dengan ciri khusus sendiri. Sampai
ada di antara kita itu yang tidak ngerti sama sekali dunia pesantren, yang tiap hari itu urusannya hukum, tiap hari ngurusin masalah, golek-golek masalah, pengen ikut bantu di Al-Fatih. Yuk kita kasih kesempatan, monggo, bisa bantu apa, silahkan. Yang itu kalau ditanya ngaji, yuk baru saja dia ngaji, dulunya tidak pernah ngaji, diajak, ayo monggo, siapapun yang mau silahkan. Yang punya tenaga urun tenaga, yang punya pikiran urun pikiran, yang punya duit urun duit, yang punya telur urun telur, yang punya beras urun beras. Yang tidak punya apa-apa kecuali doa, urun doa. Anak-anak perlu tahu ya. Sehingga dengan siapapun nanti, mbak-mbak, mas-mas ya, anak-anakku semua harus berusaha khidmah untuk umat Islam. Nanti kalian kuliah, jangan pulang sebelum S3 pokoknya. Ya, antum kuliah terus S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai. Baru boleh pulang nanti. Ya, siap? Tapi yang akhwat jangan. Akhwat habis S1 selesai nikah. Karena kalau sampai S2 nggak ada yang ngelamar itu. Ya, apalagi yang ngelamar SMA. Itu psikologinya nggak tekan. Nah, akhwat itu saran saya mau jangan tinggi-tinggi gelarnya. S1 nikah dulu, nanti habis nikah baru melanjutkan S2. Baru melanjutkan S3. Karena kalau sampai S3 yakin tidak ada yang berani ngelamar itu. Kecuali Ustadz Faiz. Kalau Ustadz Faiz itu tidak pandang gelar, pokoknya tabrak wae. Ya. Ini pertama. Ini karena malam bahagia jadi tidak perlu tegang, tidak perlu spanduk. Yang kedua, ini sekedar mengingatkan. Mahat ini adalah wujud kuatnya sebuah niat dan tekad. Saya sering menyampaikan, bahkan wujudnya alam semesta ini pun bermula dari iradah, dari keinginan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi wujudnya alam semesta ini berangkat dari arada yuridu. Berangkat dari iradatullah, dari keinginan Allah, dari kehendak Allah menjadi wujud. Maka spirit untuk menjaga niat yang baik itu tidak boleh berhenti. Siapapun yang punya niat baik, jagalah, peliharalah. Suatu saat Allah akan wujudkan dengan caranya. Saya waktu masih SD, kelas 3, kelas 4 ditanya itu oleh teman-teman, nanti kalau besar mau jadi apa? Saya ingin jadi guru agama. Lulus SD, masuk MTS, ditanya oleh guru-guru saya, nanti mau jadi apa? Mau jadi guru agama. Saya itu sangat kagum, sangat mentakjubi guru agama saya. Namanya Ustadz Abdul Halim, almarhum. Yang kalau ngajar itu sederhana sekali, sering cerita, tetapi mengena ceritanya itu. Jadi tertanam betul, bahkan namanya sampai sekarang itu ada di hati saya. Itu menginspirasi saya, sehingga saya ketika ditanya siapapun pengen jadi guru agama. Enggak sama sekali ada berubah. Lulus MTS, masuk ke Guyangan, ke Aliyah, ditanya oleh Bu Nyai, oleh Pak Yai ditanya, mau jadi apa? Mau jadi guru agama. Enggak berubah sama sekali. Akhirnya ketika lulus Aliyah, Allah berikan kesempatan dan kemudahan saya untuk nyantri di Libya. Dari 1.500 yang daftar waktu itu, daftarnya manual datang ke sana. Diterima 120. 1.500 diterima 120. Berarti per satu orangnya mengalahkan berapa orang itu? 11 kurang lebih ya. Teman-teman saya yang lebih alim, yang lebih pintar itu banyak yang nggak diterima. Saya yang biasa-biasa saja dikasih kesempatan oleh Allah belajar, dikasih kemudahan untuk menyelesaikan studi itu. Berapa lama? 8 tahun. S1 8 tahun. Mesti orang sini bilang, S1 kok sampai 8 tahun mesti gak naik-naik, mesti nunggak terus. Nggak, di Libya itu memang jangka panjang itu kuliahnya. Jadi 2 tahun. Antum 1 tahun tak? Program takmili 1 tahun. Takmili itu isinya muqaddimah ulum syariah semua.
Pengantar ilmu syariat full 1 tahun itu. Pengantar fikih, pengantar usul fikih, pengantar hadis, dan seterusnya itu. Diajarkan 1 tahun full. Balaghahnya diajarkan, syair-syairnya diajarkan full. Selama 1 tahun. 1 tahun ngabdi saya di Syu'unut Thulab, di bagian kemahasiswaan. 1 tahun. Baru masuk fakultas syariah 4 tahun. 8 tahun. Lulus, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kesempatan ngajar, taklim. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang mentakdirkan, atau mencatat baik-baik ya, yang diinginkan dulu waktu masih kecil dituruti ketika besar. Takdirnya apa? Jadi guru agama. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nimba ilmu, juga untuk punya murid, punya jamaah. Itu Allah kasih kesempatan. Maknanya apa itu? Niat-niat yang baik itu, meskipun seringkali kita lupa, Allah tidak pernah lupa. Mungkin saat itu kita belum punya kemantapan, tapi kalau diteruskan kita mantapkan, Allah kasih tahqiqnya itu. Diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu seringkali yang terjadi pada orang-orang besar zaman dulu. Orang-orang besar zaman dulu juga begitu. Punya niat-niat yang baik dipelihara. Maka pantangan dalam beramal itu ada 2. Yang pertama, jangan ditunda. Kalau sudah punya niat itu jangan ditunda-tunda, lakukan. Yang kedua, jangan dibatalkan. Niat yang baik itu jangan sekali-kali dibatalkan. Pokoknya teruskan, wujud terus, sungguh-sungguh meraihnya. Suatu saat akan Allah berikan kemudahan. Termasuk dirikan pondok ini. Ini berawal dari niat yang baik. Kalau ini niat kolektif ini, niat banyak orang, niat kawan-kawan, nggak hanya 1 orang. Niat yang baik itu ketika betul-betul tulus dan ikhlas karena Allah, seringkali juga wujudnya itu di luar nalar. Dimudahkan Allah bertemu dengan para wakifin, wakifat. Dimudahkan Allah bertemu dengan muhsinin, muhsinat. Bahkan ketika ngurus perizinan dikasih kemudahan oleh Allah. Ada halal di luar nalar yang tidak logis kadang-kadang terjadi. Ngurus perizinan dengan begitu cepat dan dikasih Allah kesempatan, dimudahkan. Aliyah dapat izin, pondok pesantren dapat izin. Dua-duanya sudah berizin. Resmi dari provinsi dan dari pusat. Sehingga nanti antum ketika ujian di pondok sendiri. Legal, formal, dapat ijazah standar nasional. Sehingga tidak perlu khawatir. Tidak perlu nanti antum ketika ujian gabung ke sekolah lain, tidak perlu. Itu sejak awal dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wujud niat-niat yang baik itu. Maka jangan pernah meremehkan niat. Ini yang kedua. Pesan saya di hari yang baik ini. Di hari milad pondok ini. Kemudian yang ketiga, ini pesannya Abi ini ya. Termasuk pondok ini muncul karena kesungguhan. Tadi pagi saya sampaikan ketika di depan sekolahan itu. Kenapa milad pondok itu ditepat-tepatkan dengan hari santri? Itu sebenarnya tidak kebetulan. Masjid ini berdiri atau peletakan batu pertamanya itu 1 Muharram. Rumah juga 1 Muharram. Peletakan batu pertama di asrama juga 1 Muharram. Dilalahnya waktu itu. Ketika kita ingin meresmikan pondok itu 1 Muharram, ada saja itu ya, kekurangan di sana sini. Yang kemudian kita harus mencari momentum yang tepat, mudah diingat. Untuk lahirnya pondok, ketemulah itu hari santri. Tanggal 22 Oktober. Ya, 1 tahun yang lalu. Bertemu dengan itu, diberikan Allah kesempatan. Dan itu bukan kebetulan. Memang petunjuknya begitu. Kenapa? Agar spirit jihadnya itu antum dapatkan. Jihad itu dari kata al-juhdu wal jahdu. Dari kata al-juhdu maknanya kesungguhan, dan al-jahdu maknanya kelelahan. Maka santri itu kalau betul-betul sungguh-sungguh sampai lelah,
statusnya mujahid. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah, dia adalah mujahid sampai dia pulang. Maka jangan sampai gelundang-gelundung, nggak jelas agendanya. Nggak ada waktu kosong bagi santri itu. Santri itu waktunya 24 jam itu belajar. Tidak males-malesan. Tadi pagi disinggung Ustadz Ansor, jangan paginya sakit, siangnya ketika angkringan buka sembuh. Paginya sakit tuh, morning sick, kayak wanita hamil aja itu. Siangnya kalau angkringan buka dia sehat. Untuk masuk ke kelas yang begitu dekatnya nggak bisa, datang ke Pak Jarwadi bisa. Nggak boleh itu. Maka ditepatkan dengan spirit jihad ini. Tanggal 22 Oktober itu adalah Hari Santri Nasional, diambilkan dari tanda tangan resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita tidak fanatik kepada tokoh, kepada golongan tertentu, tidak. Kita ambil spirit jihadnya. Bagaimana perjuangan menegakkan NKRI ini bermula dari santri, kaum sarungan. Bahkan orang-orang yang dulunya itu tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat ada. Dulu santri itu diabaikan, Mas. Santri dianggap nggak ada dulu itu. Pondok pesantren zaman dulu itu dianggap nggak ada artinya. Kalau daftar di sekolah-sekolah bonafit nggak diterima, baru dibawa ke pesantren. Kalau daftar ke sekolah-sekolah favorit nggak diterima, baru anaknya itu dibawa ke pesantren. Ngenes dulu nasib pesantren itu. Atau kalau anaknya ini di sekolah yang umum, kalau kita kan nggak umum ya. Anaknya nuwakal, bedik, dugal, kalau bahasa orang Pati mursal itu. Wis wangel tatanane diserahkan ke kiai, Pak Yai, ini anak saya bermasalah. Anak saya udah tidak karu-karuan, nyuwun tulung jenengan didik. Nah, itu dianggap pesantren itu bengkel. Kiai-kiai itu montirnya itu. Dulu. Tapi alhamdulillah enggak, ini antum angkatan pertama, angkatan kedua itu enggak begitu. Antum sejak awal memang diseleksi oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk datang ke sini. Buktinya mondok 4 tahun, ada program Medadi kok antum mau. Itu berarti antum sejak awal diseleksi memang. Di-screening oleh Allah. Allah memilihkan antum untuk datang ke sini. Pak Wiji sampai tanya ke saya, kok bisa ya? Pondok baru gitu, programnya 4 tahun, kok entuk santri? Padahal nggak ngiklan, saya juga nggak tahu ada yang tanya begitu, saya juga nggak ngerti. Itu karomahnya Ustadz Muiz. Ya itu di situ walinya beliau, Wali Basin. Ya murid besarnya Yali Maksum. Ya, saya beli di situ itu. Nanti tanya sama Mas Muiz itu, walinya di situ. Atau tanya Ustadz Faiz, wali Ketandan. Ya, kalau saya wali murid. Di sini kan banyak wali berkumpul itu. Dalam dunia kewalian itu yang tahu wali cuma wali. Yang nggak wali nggak tahu. Ya. Jadi antum tidak begitu. Tidak karena antum nakal terus dibawa ke pondok. Enggak. Kalau niatnya begitu, maka tidak akan sampai setahun 2 tahun mesti ada kasus dia mesti keluar. Mesti keluar. Dan itu yang terjadi pada sebagian santri yang sekarang tidak di sini lagi. Karena niatnya begitu. Dulunya nakal, nggak karu-karuan, ternyata di sini berkasus. Akhirnya pindah. Nggak cocok dengan spirit pondok, dengan spirit Al-Fatih. Maka luruskan niat, ya, kuatkan tekad. Luruskan niat, kuatkan tekad. Sungguh-sungguhlah dalam proses belajar. Antum itu sahamnya orang banyak. Antum itu kontribusinya orang banyak. Antum itu kelelahan, kesungguhan orang banyak. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Jadilah santri-santri yang berdaya. Santri-santri yang nanti bahkan melanglang buana, menyebarkan Islam di seluruh penjuru dunia. Sampai kapanpun ketika antum belajar, yang wakaf, yang infak, yang sedekah, yang memberikan donasinya untuk pondok itu akan mengalir terus pahalanya untuk mereka. Ketika nanti antum mengajar 1-2 huruf yang antum ajarkan pada murid-murid antum, semua beliau yang terlibat itu dapat pahala. Dan itu cara kita untuk kolektif, kolegial, untuk secara jama'i meraih surga Allah SWT. Itu cara yang paling mudah sebenarnya. Kita berkumpul, menyatukan niat,
yang menyatukan tekad untuk terus beramal jama'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur amal kita yang panjang. Allah memberkahi langkah-langkah kita, menjadikan amal ini amal yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah keberkahan. Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita kemanfaatan, Allah menjadikan kita karyawannya, pegawainya yang ikhlas, yang mukhlas, yang ikhlas, yang mukhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita ilmu bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.